Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Tak dipungkiri misteri tentang kankeran tempat ini memang benar adanya. Bangunan yang terdiri dari 6 lantai ini disinyalir sebagai sarang bagi makhluk tak kasat mata. Tak ayal fenomena-fenomena janggal masih dirasakan di tempat ini. Kalau sosok sih di lantai 2. Lantai 2 ada kepala gini. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya kan saya kan takut kan ya. Jadi nunduk gitu. Iya, karena nangtang-nangtangin lah kata kasarnya. Setelah kejadian itu nggak apa-apa sih. 2 hari kemudian baru saya kena. Bawa dirawat. Diobatin sama orang pinter. Sampai ahli medis. Alhamdulillah sembuh. Pakai aja. Busuk. Namun apakah kami akan menemukan informasi baru mengenai sebuah perkampungan gaib di gedung ini? Itu kamu mesti hati-hati di sini. Hati-hati. Yang awalnya kalian baik-baik aja, bahkan dan kalian bisa bahaya katanya. Bisa menjadi bahaya ya? Berhubungan pas yang satu masih hidup, yang satu meninggal. Oh iya, oke. Dan Kananda, apakah sosok kakek-kakek ini ada hubungannya dengan gedung yang sedang kita eksplor ini? Dia bilang kamu nanti akan mengetahui soal bangunan ini seperti apa lebih jauhnya, katanya gitu. Oh, dia tidak ingin memberikan informasi. Tapi dia juga bilang berarti ya? kamu mesti ngebuka sesuatu yang ada di tubuh kamu. Ngebuka apa? Ngebuka apa kayak? Jadi ngebuka salah satu titik yang dimana itu akan bisa menghubungkan manusia dengan alam gaib lebih lanjut. Benar saja, sosok kakek tersebut memberitahu suatu informasi penting tentang gedung ini. Namun lagi-lagi sosok tersebut meminta kami untuk menemukan sendiri rahasia yang tersimpan di gedung ini. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak informasi rahasia tentang perkampungan gaib di gedung terbengkalai ini. Dan ini banyak sekali sosok yang wanita dengan pakaian putih. Oh. Itu sangat banyak sekali, bahkan lebih dibandingkan 10. Jadi ada lebih dari 10 sosok di sini. Oh, berarti perkataan warga sekitar soal ini adalah sarang dari sosok wanita berbaju putih itu benar kan Anda? Betul sih, kalau yang saya lihat ya dengan banyaknya makhluk ini di sekeliling kita itu, ya kalau anggapannya penduduk-penduduk sini seperti itu ya betul. Karena saya melihat dengan banyaknya makhluk ini pas ya. Oke, terus untuk makhluk ini sendiri kan Anda, mereka tuh sudah ada di tempat ini semenjak memang tempat ini dari dulu masih aktif atau waktu udah kosong aja baru ada di sini kan Anda? Kalau yang saya tangkap ya bahasanya adalah ini sih pada saat bangunan ini sudah kosong pas ya. Oh. Sudah kosong. Oh masih ngomong. Kenapa kan Anda? Hah? Sosok yang tadi kita temui pas ya di bawah. Wanita itu ya? Nah itu dia tadi sempat kayak mencubit saya di bagian saya. Menyentuh gitu ya? Ya, kayak ngeledek saya. Taunya dia balik lagi ke kembali. Ada apa sih? Ngomong apa? Oh, mungkin dia tahu karena kita lagi ngebahas dia kali kan Anda. Dia bilang di atas ini ada toilet dan di situ sempat ada suatu kejadian yang buat saya itu hal yang sangat-sangat negatif sekali, Fas ya. Hal negatif? Ya, maksudnya? Hal negatif. Dia bilang, "Udah kamu ke atas saya," katanya. Kita coba ke Sosok atas ya. tersebut mengarahkan kita untuk ke atas seolah memberitahu informasi penting. Benar saja tiba-tiba Den Ananda mendengar suara tangisan. Kamu kayak mendengar sesuatu nggak, kayak bayi nangis? Enggak, malah aku jujur kalau aku pribadi tuh ngerasain hawa yang jauh lebih pengap lagi kan Ya. Anda. Jadi pada saat saya naik tangga itu saya ada kayak di telinga saya itu kayak ada suatu tangisan. Seorang bayi. Iya. Ada Dari mana kan Anda? Tak ingin lepas dari suara tersebut, kami pun segera bergegas mencarinya sehingga menggiring kami ke sebuah ruangan. Nah, bunyinya semakin jauh
Jadi kalau bunyinya dekat di telinga saya itu posisinya jauh Mas ya. Makhluk itu. Sedangkan saya udah nyampe sini, bunyinya itu menjauh dan ternyata di sini Mas ya. Hah? Sama. Oh, Mas. Aduh. Assalamualaikum. Jadi ada sosok janin yang dibuang di sini. Nah, bayi itu adalah suatu jin yang menduplikasi adanya janin yang sempat dibuang di sini. Dulunya aku dengar-dengar itu ada, jadi karyawan-karyawannya ini menggugurkan di sini, di kamar mandi. Sebentar, itu maksudnya apa kan Anda memang orang membuang janinnya kah atau gimana maksudnya? Jadi gini, kok yang saya tangkap dengan residu visual flashback dulunya, pada saat bangunan ini kosong, ada sepasang kekasih yang apa sih sebutannya ya? Menggugurkan. Iya, bukan kandungannya di sini Fasya, dan janinnya itu dibuang lah di lubang ini Fasya, Oh, di toiletnya ya. di lubang ini. Nah, makanya kenapa ada bunyi bayi itu adalah jin yang menduplikasi seakan-akan ini ada bayi yang dibuang. Nah, kan bukan sudah menjadi bayi, tapi masih berbentuk janin. Tadi di suara-suara Iya. suara apa ya? Dari apa ya kan Anda? Itu kayak makhluk yang di toilet sebelah sini. Ada makhluk lain Pas ya di atas itu. Hah? Dengan kepala dia. Ini di bilik ini, di balik bilik Iya, ini iya, Pas iya. ya. Ya Allah. Makhluk ini sampai saat ini masih ada Pas ya. Lagi ngapain dia kan Anda sekarang? Oke. Nah, nih Pas ya. Anda hati-hati, aduh. Kepalanya itu suka memanjang sampai ke atas sana Pas ya. Organ tubuhnya masih ada di samping saya. Oke, terus kalau untuk pegawai di tempat ini sendiri kan Anda gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok ini? Nah, dia lebih banyak mengganggu yang bawa yang di Oh. lapang itu Pas ya. Saya lagi nyuci di kamar mandi, tiba-tiba lawang ditendang. Saya keluar, nggak ada orang. Oke, untuk alasannya sendiri kenapa kan Anda sosok ini tuh mengganggu? Si kepala kamu ke bawah dulu Mas. Dia bilang, tadi kepalanya sempat saya pegang. Dia bilang, saya mau tempat ini menjadi tempat yang sangat menakutkan untuk manusia. Oh, berarti sosok ini memang menginginkan tempat ini tuh terkesan horor ya. Betul kan, banget. Anda? Oke. Tapi Terus- emang di sini hawanya sudah makin panas sekali ya Mas ya. Iya, bahkan barusan tuh kan Anda pada saat kan Anda komunikasi dengan sosok itu tuh aku ngerasa kayak enak gitu loh. Iya, kita coba pindah dulu ya. Iya. Bener banget. Kami pun bergegas keluar dari toilet ini dikarenakan hawa dan aroma yang tidak sedap tercium, seakan-akan ada sosok lain yang datang. Saya kayak ngeliat satu sosok Mas ya. Namun tiba-tiba Dan Ananda berlari menuju suatu tempat sehingga mau tidak mau kami pun mengikutinya. Ada sosok anak kecil Mas ya. Iya. Sosok anak kecil yang sedang main tapi hanya satu aja dia sedang asik main gitu. Sosoknya ini sosok laki-laki. Terus dia kenapa bisa ada di tempat ini kan Anda? Dia bilang, saya emang suka main di sini. Sering di sini yang tidur di sini nih kadang-kadang kalau malam itu di atas ditampakkan di awe-awe. Ya kayak anak-anak. Betul. Jadi suka main di sana Pas ya. Hai. Mungkin boleh ditanyakan Anda asal dari sosok anak kecil ini tuh dari mana? Dia bilang, kamu kan sudah dikasih tahu sama kakek yang di bawah. Kalau kamu pengen tahu saya asalnya itu di mana, ya coba kamu lakukan, katanya dia gitu. Lakukan. Oh, yang disuruh dibuka itu ya? Kami pun dibuat bingung atas informasi yang diberikan sosok anak-anak tersebut. Namun, Dan Ananda mencoba mengingatnya dan
Ternyata Tadi kan sosok kakek itu minta saya untuk membuka suatu di yang titik mengaktifkan sesuatu supaya saya bisa melihat apakah soal kampung goib itu ada atau tidak. Benar adanya atau tidak ya? Mungkin. Ya makasih mas. Ya balik lagi. penelusuran kami pun mulai menemukan titik akhir atas keberadaan suatu perkampungan gaib dan mencoba mengumpulkan energi dan membuka dimensi lain dari gedung ini. Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk membuka seperti aku entah apa ya, cuma membuka sesuatu dalam diri Kananda agar kita itu bisa tahu gitu benar adanya di tempat ini ada kampung gaib atau tidak. Karena memang dari tadi tuh beberapa sosok banyak yang menyebutkan bahwa mereka itu asalnya dari kampung gaib yang ada di bangunan ini gitu. Dan sampai sekarang Kananda masih belum melihat atau menemukan yang dikatakan kampung gaib tersebut. Aduh. Tapi entah kenapa ya pemirsa, aku bener-bener sekarang tuh ngerasain lemes banget sama enak, ngerasa mual. Kananda. Aduh. Aktifin lampunya. Tim, tolong nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kananda? Di depan kita itu banyak sekali makhluk goib yang kehidupannya sama kayak kita, Fasya. Jadi ini banyak sekali kayak penduduk banyak depan kita. Bahkan samping kita ini banyak sekali aktivitas yang biasa manusia lakukan. Nah, contohnya kayak ini, Fas ya, di sebelah sini. Di sini ada aktivitas yang sedang jual beli, Fas ya. Jadi, padahal ini tempat tinggal, tapi depannya itu dia kayak kalau di manusia itu kayak jual sesuatu kayak sembako kayak gitu. Berarti memang benar ada kampung gaib di gedung ini Kananda? Kalau yang saya lihat sebetulnya bukan kampung gaib ya, tapi emang banyak sekali aktivitas makhluk gaib yang ada di sini yang mencontoh kayak kehidupannya manusia, Pas ya. Kalau kampung gaib itu identik dengan yang bisa kita bilang sesuatu kampung yang membuat tempat ini menakutkan kayak gitu. Betul. Tapi kalau yang saya tangkap di sini bukan soal hal itu, Pas ya. Melainkan emang kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Nah, alam gaib yang saya ketemukan di sini adalah mempunyai suatu kehidupan yang sama persis dengan manusia. Dia mempunyai pasangan dengan ayah, ibu, dan anak kayak gitu, Pas. Ini banyak sekali. Oke, berarti karena banyaknya sosok dan banyaknya aktivitas makhluk gaib di tempat ini, makanya mungkin masyarakat sekitar itu menyebut ini sebagai kampung gaib ya Kananda? Mungkin iya kalau pandangan saya, tapi bukan kampung Padahal gaib. bukan kampung gaib. Melainkan emang kita hidup berdampingan dengan alam gaib kayak gitu sih. Oke, tapi Kananda, apakah dengan adanya dengan adanya aktivitas dari makhluk seperti itu di tempat ini sendiri, apakah itu membuat banyaknya gangguan yang berasal dari tempat ini Kananda? Kalau yang saya tangkap dengan residu energinya soal kehidupannya alam yang lain, itu tidak ada hubungannya soal gangguan di bangunan ini, Mas ya. Tapi saya menangkap soal hal yang membuat tempat ini kayak terkesan menakutkan itu atas mitos yang dibuat Beredar di masyarakat iya, sekitar ya. betul banget, Mas ya. Oke, aku ngerti sekarang Kaden, berarti memang betul dan benar adanya di bangunan ini sendiri tuh ditempati oleh banyak sekali makhluk. Ya. Tapi gangguan utamanya itu bukan dikarenakan adanya
bisa aku bilang kampung gaib di sini Iya, ya. Walaupun itu bukan kampung gaib ya. Ya. Penelusuran kami membuahkan hasil yang dimana tepat di gedung ini ada suatu perkampungan yang dihuni makhluk tak kasat mata. Betul dan benar adanya di bangunan ini sendiri tuh ditempati oleh banyak sekali makhluk. Ya. Tapi gangguan utamanya itu bukan dikarenakan adanya, bisa aku bilang kampung gaib di sini Iya, ya. bukan. Walaupun itu bukan kampung gaib ya. Ya. Bukan dikarenakan itu ya kan? Bukan. Tapi emang kalau dibilang bangunan kosong itu adanya makhluk gaib pasti ada. Pasti ada. Betul. Tapi segi untuk menakutkan atau tidaknya itu kalau pendapat saya di bangunan ini sih tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi emang ada sebagian sosok yang suka mengganggu aja sih Fasya, lebih kayak gitu. Dan mungkin itulah tujuan dari sosok-sosok yang mengganggu di tempat ini ya kan Anda, Iya. untuk membuat tempat ini itu terkesan menyeramkan. Betul banget. Terkesan horor sampai-sampai itu masyarakat sekitar mempercayai Iya. bahwasanya tempat ini tuh memang angker gitu kan. Betul banget Fasya. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu kan Anda mungkin selanjutnya Fasya tunggu dulu. Tapi saya melihat kamu itu kayak mendapat gesekan mulai di awal itu sampai saat ini, kayak ada sesuatu yang menempel di badan kamu. Mungkin saya bantu coba untuk benahin dulu. aduh iya bener itu emang kan Anda, dari tadi pun aku sempat nge-note ke penonton, ke pemirsa, kalau aku tuh tiba-tiba kayak ngerasa lemes sama mual gitu kan Ya. Anda. Saya coba untuk Gangguan-gangguan yang kami terima dari awal penelusuran membuat kondisi Fasya menjadi lemas yang dikarenakan telah terjadi gesekan energi yang di tempat ini. Lemes banget. ya. Jadi gini. Saya langsung ingat dengan hewan yang kita temui Fasya. Hewan ular itu kan Anda? Ya, sama sosok hewan yang membusuk itu. Jadi itu ternyata dia akan makhluk gaib yang di awal itu kita temui, sosok wanita dengan wujudnya setengah hewan itu akan mencelakai kamu. Membuat kamu akan bisa kita katakan sampai mati. Kayak gitu Fasya. Tapi alhamdulillah insya Allah kamu aman-aman aja. Jadi emang sosok wanita yang wujudnya manusia dan badan hewan itu sempat bisa saya katakan adalah penyebab suatu manusia hilang nyawa. Contohnya dengan kecelakaan, bahkan dia akan mencelakai kamu sih Fasya. Tapi balik lagi, semua yang meninggal itu kan emang udah atas izinnya Allah, tidak ada hubungannya sama makhluk gaib sebetulnya, kayak gitu sih Fasya. Kayak gitu. Nanti insya Allah kamu sudah aman, nanti kita akan coba ke tempat yang lebih aman. Aku minta tolong dibantu ya kan Anda. Iya, siap. Berbagai mitos dan rumor yang beredar tentang keangkeran gedung ini terjawab sudah. Fenomena tentang gangguan astral memang benar adanya, namun kembali lagi kepada manusia itu sendiri yang melebih-lebihkan bahwa tempat ini seolah-olah sangat sakral. Tuntas sudah penelusuran malam ini dengan memilih area basement sebagai lokasi uji berani malam ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Vivi untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Minta tangannya Kak Vivi. Pegang. Ini apa? Di sini ada lonceng. Jika Kak Vivi merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Vivi, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Baik. Tim, matikan lampunya. Oke kan Anda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Ini enggak ada orang. Kalau dari pribadi sahabat uji berani kita tuh tipe orang yang penakut atau lebih cenderung rasa penasarannya kan Anda? Takut sih Fasya. Penakut ya? Itu ada apa? Kenapa bau melati ya? Gak enak banget. Ya Allah.
Akbar, Allah Akbar, apa itu? Bunyi apa itu? Dan sepertinya sudah ada langsung gangguan ya, karena Ya. seperti ada suara-suara yang didengar oleh sahabat tujuh berani kita. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak boleh takut. Apa itu? Siapa? Pemirsa, barusan ada gangguan kayak suara ya, karena Ya. kita Nggak dengarnya. boleh. Jangan ganggu dong, gue nggak ganggu. Ya Allah, ya Allah. Suara apaan? Itu. Kok gelap banget sih? Nggak ada lampu apa? Dan kamu nggak boleh mati ya. Ya. Itu apaan? Dan kayaknya sahabat tujuh berani kita melihat sesuatu ya, Iya. karena Ada bayangan? Ya Allah, ya Allah jaga hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh takut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Itu apa? Ada orang. Ini bunyi apa ini? Siapa yang... Ya Allah. Astagfirullah, itu apa ya Allah? Itu bunyi apa ya Allah? Nah, Ya itu Allah, sosok. Itu apa ya Allah? Ya Allah, ya Rahman-ya-Rahim, itu apa? Mana sosok yang wanita dengan apa? Ya Allah. Wajah manusia. Aman nih? dulu, tenangin dulu. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Vivi karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi tadi ada gangguan apa aja yang Kak Vivi rasain selama uji berani? Kalau tadi ada yang lempar-lempar gitu, terus ada yang nggak tahu berdiri di situ terus dari jendela juga ada. Ya. Oke, sekali lagi mungkin aku dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Vivi karena udah mau ikut uji berani. So, mungkin kita tenangin sambil jalan ke Ya, depan ya. yang akan ada. Yuk. Ayo Kak. Oke, Kananda, aku rasa sudah cukup penelusuran kita untuk malam hari ini karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya yang dimana memang benar adanya bahwa tempat ini itu dihuni oleh banyak sekali sosok ya, Kananda. Bahkan beberapa mitos dari warga sekitar pun bisa kita bilang kita patahkan ya, Kananda. Seperti kecelakaan yang kerap terjadi di depan bangunan ini tuh ternyata bukan sepenuhnya disebabkan oleh sosok. Betul. Lalu soal kampung gaib yang ada di bangunan ini pun itu sebenarnya tidak ya, Kananda. Tapi memang benar adanya gangguan di bangunan ini yang disebabkan oleh sosok-sosok di tempat ini. Dan memang benar bahwa tempat ini bisa aku bilang sebagai sarang dari sosok wanita berbaju putih itu. Ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.